Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz kembali bisa menemui kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita berdoa, berharap ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kebaikan dalam pertemuan ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Anak sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan materi pendidikan agama Islam untuk kesempatan kali ini. Setelah pekan kemarin kita membahas tentang optimis, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtiar, ya. Ini sekali lagi bagian tidak terpisahkan antara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini adalah materi yang kedua. Kita sama-sama perhatikan. Ya, ini pengertiannya anak sekalian. Ikhtiar adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, cita-cita, usaha-usaha tersebut bisa berupaya upaya dohir, artinya upaya-upaya yang sifatnya terlihat, maupun upaya-upaya batiniah. Usaha dohir merupakan usaha fisik, contohnya ingin bagus nilai mata pelajaran tertentu, maka kita belajar, ya, berlatih dan sebagainya. Sedangkan usaha batiniah itu bisa berupa hal yang tidak berakibat langsung, ya, contoh memohon doa restu orang tua, berdoa dan sebagainya, ya. Ini dari sisi pengertiannya, insyaallah lebih mudah, ya. Berikutnya anak sekalian, kita akan sama-sama membaca dalilnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ini penegasan anak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban manusia itu adalah pada titik berusaha, sedangkan untuk hasilnya maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu berikhtiar, untuk hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hasilnya itu sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka itulah yang terbaik untuk kita, ya. Bisa jadi apa yang kita harapkan justru tidak baik untuk diri kita, ya. Atau ada juga sebaliknya, sesuatu yang tidak kita harapkan justru sebetulnya itulah yang terbaik buat kita, sekalian. Itu hadisnya, ya, dalilnya itu dari Al-Quran. Selanjutnya sekalian, kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk ikhtiar, ya. Seperti apa sih ikhtiar yang harus kita lakukan? Yang pertama, tanda seseorang mau berikhtiar, mau berusaha itu adalah ketika dia mau bekerja keras dalam mencapai harapan dan cita-citanya, ya.
ingin nilainya bagus tapi nggak pernah ngapalin, nggak pernah belajar, itu sama aja dengan bohong ya. Yang kedua, selain mau bekerja keras, melakukan bekerja keras, juga kita senantiasa bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Anak sekalian, faktor semangat, faktor tidak semangat ini penting ketika melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dengan bersemangat itu maka ada motivasi lebih ya ketika melakukan itu, sehingga seberapapun berat tantangan yang kita hadapi, ketika bersemangat insya Allah itu Allah mudahkan, sekaligus juga rasa lelah dan sebagainya itu, rasa berat itu akan berkurang. Berikutnya ini juga disampaikan, diperintahkan dalam agama Islam, tidak mudah menyerah dan putus asa. Wala taqnatu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Berikutnya disiplin dan penuh tanggung jawab ya. Bentuk-bentuk ikhtiar yang harus kita lakukan selanjutnya, bagaimana kita mendisiplinkan diri dan penuh dengan tanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dalam menggapai keinginan yang kita harapkan. Selanjutnya giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ini bentuk ikhtiar ya. Rajin berlatih dan belajar untuk meraih yang diinginkan dan dicita-citakan ya. Ingin menjadi atlet nasional bulu tangkis, tidak mungkin kemudian hanya sekedar latihan biasa, maka perlu latihan, perlu belajar, perlu berguru dan sebagainya. Itu pentingnya ikhtiar itu harus kita lakukan sekalian. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan semangat berikhtiar itu? Yang pertama sekalian, mindset kita harus benar ya. Niatkan dalam rangka beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya menuntut berikhtiar saja, untuk hasil nanti serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, upayakan untuk bernilai ibadah. Kita niatkan dalam rangka beribadah. Kalian pergi ke sekolah, niatkan silaturahim, niatkan menuntut ilmu ya. Kalian melaksanakan misal nyapu di rumah, niatkan karena membantu orang tua ya, bukan sekedar bukan sekedar niat ingin bersih-bersih, tapi juga niatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa Allah akan memberi pelajaran bagi orang yang berusaha, memberi jalan bagi orang yang berusaha. Dalam surah Al-Insyirah ya, innama usri yusra, dua kali yang sekalian Allah janjikan kemudahan untuk satu kesulitan ya. Jadi untuk sebuah kesulitan itu pasti Allah berikan jalan-jalan yang bisa menyelesaikan persoalan itu, tapi tidak akan pernah ketemu solusi itu ketika kita tidak melakukan upaya-upaya yang harus dilakukan ya. Jadi Allah akan berikan jalan kemudahan itu bagi orang yang sudah melakukan ya. Berikutnya, yakinlah selalu ada jalan ketika ada kemauan. Apapun yang kalian inginkan, insya Allah Allah berikan jalan ya, penguatan dari yang tadi. Dan yang terakhir, tanamkan dalam diri bahwa kewajiban kita hanya berusaha, tidak pada hasil. Kenapa ini penting untuk ditanamkan sekalian? Ini untuk menghindari rasa stres, rasa putus asa. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat usaha saja, kalau kita berkeyakinan usaha sama dengan hasil, maka akan melahirkan sikap putus asa. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang sudah
berusaha sedemikian rupa tetapi kemudian hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, maka ini akan menghasilkan sikap putus asa. Dengan berkeyakinan seperti ini, menanamkan bahwa kewajiban kita hanya pada berusaha saja, ini akan menghindari perasaan-perasaan tadi ya. Yang kedua juga, dengan berkeyakinan seperti ini, ketika berhasil akan menghilangkan rasa sombong, rasa berkeyakinan bahwa apapun hasilnya itu adalah karena kekuatan kita, bukan seperti itu. Tapi ini hasil itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaat terakhir, slide terakhir. Manfaat yang bisa kita rasakan dari ikhtiar adalah bagaimana kita bisa merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemauan yang dimiliki. Ketika hasilnya, apapun hasilnya setelah berusaha, maka insya Allah kita akan merasakan kepuasan batin. Kenapa? Karena kita sudah memaksimalkan apa yang kita punya. Berbeda ketika kita tidak memaksimalkan usaha kita, maka akan ada perasaan penyesalan. Contoh, ketika nilai kita jelek di mata pelajaran tertentu misal, maka kita akan hanyakal misal, menyesal kemarin nggak ngapalin dan sebagainya. Berikutnya, terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia ya. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada kita. Dan orang-orang pun ya, orang sesama manusia itu akan lebih menghargai orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi. Kita akan senang kalau melihat orang atau teman kita, saudara kita yang punya keinginan keras ya, punya kerja yang bagus dan sebagainya. Dan kita juga akan kurang respect kepada orang yang terlihat malas-malasan dan sebagainya. Itu sudah sunatullah, itu sudah fitrah kita. Yang berikutnya, dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja ya. Kita akan lebih menghargai jerih payah sehingga kita tidak mudah kemudian menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita melihat perjuangan untuk mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya, tidak mudah putus asa. Menghargai jerih payah, menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain. Kita pun akan respect ya pada orang yang berusaha. Selanjutnya, tidak akan menggantungkan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Maaf, ini ada kesalahan ya dalam pengetikan. Jadi kita punya jiwa mandiri ya ketika kita berusaha berikhtiar ini. Dan yang terakhir, menyelamatkan akidahnya karena tidak bebas atau tidak bertawakal kepada makhluk ya, tidak menggantungkan pada orang lain. Itu bentuk-bentuk manfaat yang kita bisa peroleh dari bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar kita. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan, keburukan, kekurangan dari kebodohan Ustaz pribadi. Kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.